Selamat malam semua. Jadi kita lanjutkan pembahasan soal kisi-kisi fisika ya untuk ujian akhir sekolah. Jadi untuk nomor 21 berhubungan dengan gaya Coulomb. Mungkin ini sedikit berbeda soalnya nanti ya. Jadi pada soal nomor 21 diperkirakan modelnya seperti ini ya. Misalkan diketahui atom ataupun unsur dari misalkan aja tembaga ya Cu29, di mana jari-jari atomnya itu kita bisa anggap aja misalkan 2 kali 10 pangkat min 12 meter. Terus kemudian jadi pada atom atau unsur tembaga ini mengandung 29 proton ataupun elektron ya. Kemudian jarak pisah antara siapa itu? Jarak pisah dari proton itu sekitar 0,1 kali dari jari-jari atomnya. Jari-jari atomnya ya. Jadi kalau kita bisa menganggap kalau dibilang 0,1 kali berarti 0,1 dikali jari-jari atomnya ini ya, 2 kali 10 pangkat min 12. Atau bisa kita katakan 2 kali 10 pangkat min 13 meter ya. Kemudian dipertanyakan, maka tentukan gaya elektrostatisnya atau gaya Coulombnya. Gaya Coulomb di sini hanya berkaitan kepada dua buah muatan, yaitu proton ya. Jadi walaupun diketahui bahwa protonnya sejumlah 29, kita menganggap bahwa daya tolak menolaknya itu, gaya tolak menolak itu hanya terjadi pada dua muatan, yaitu pada muatan proton ya. Dimana muatan proton itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, positif ya. Sedangkan kalau muatan elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi antara dua proton ini akan mengalami gaya tolak menolak ya, yang sebesar F. Jadi kalau ditanya berapa gaya elektrostatisnya, kita bisa menggunakan formulasi yang K Q1 Q2 per R kuadrat ya, R12 kuadrat. Dimana nilai K itu tetapan 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu muatan dari proton kali 10 pangkat min 19. Karena muatannya sama, kita bisa langsung buat pangkat 2, tapi nggak apa-apa. Kita pecahkan dulu aja ya. Dan jari-jarinya adalah 2 kali 10 pangkat min 13 pangkat 2 ya. Terus sama dengan angka-angkanya kita bisa gabungkan, 9 dikali ini 1,6 kuadrat dibagi 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 38 dibagi 10 pangkat minus 26 ya. Itu sama dengan ini dibagi ini 2,25 dikali 1,6 kuadrat itu 2,56 kali 10 pangkat 9 dikurang 38 itu minus 29. Minus 29 ditambah 26 berarti minus 3. Minus 3 ya. Newton. Jadi kalau kita kalikan antara si 2,25 dikali 2,56 ini itu sekitar aku aturkan aja ya. Sebenarnya manual juga bisa, tapi ya oke lah. Itu sekitar 5,76 kali 10 pangkat min 3 Newton ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi sejumlah 29 proton itu kita nggak gunakan karena gaya elektrostatisnya terjadi pada dua muatan proton yang berdekatan. Kita lanjut nomor 22. Jadi misalkan ada dua muatan ya. Misalkan muatannya sama-sama positif. Letak dari suatu titik yang nilainya 0
yang memiliki kuat medan listrik yang sama dengan nol, kalau muatannya sama, jadi muatan sejenis, itu bisa positif positif atau negatif negatif ya, muatan sejenis. Maka letak titik yang kuat medan listriknya sama dengan nol, letaknya di antara, terletak di antara ya. Ingat ya, di antara itu bukan di tengah. Jadi misalkan di sinilah. Jadi kalau misalkan tadi di sini dia kita anggap X, ini misalkan 10 cm, berarti kita bisa menganggap ini sama dengan 10 dikurang X. Misalkan contohnya ya. Jadi misalkan ini Q1-nya itu 1 mikrokulum, Q2-nya misalkan 4 mikrokulum. Jadi nanti letak si yang di sini, muatan di antara itu, di mana letaknya itu nilai X itulah ya yang kita mau cari. Ini kita bisa bilang E1 ke arah luar, E2 ke arah sebelah kiri ya. Sama-sama menjauhi lah. Jadi kalau mau kuat medan listriknya sama dengan 0, E1 sama dengan E2. Atau K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Dimana nilai K nya kita bisa coret. Sehingga nanti Q1-nya kita bisa masukkan. Ini satuannya nggak diubah nggak apa-apa ya, karena ini perbandingan. 1 mikrokulum per R1-nya X kuadrat sama dengan 4 per 10 kurang X kuadrat. Mikrokulum. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita coret-coret. Baru kemudian biar gampang kita akarkan kiri kanan. Jadi ini sama-sama kita akarkan. Ini jadi 1 per X sama dengan akar 4 kita anggap 2 per 10 dikurang X. Kita kali silang. 2X sama dengan 10 dikurang X. 3X sama dengan 10. Jadi kita bisa dapatkan X sama dengan 10 per 3 ya. Sentimeter. Dari muatan muatan Q1 ya. Jadi karena dari X itu antara Q1 ke titik ya. Terus kemudian kalau misalkan muatannya berbeda ya. Jadi kalau misalkan ini positif, ini negatif, kuat medan listrik yang sama dengan 0 harus diletakkan di luar. Di luar antara kedua muatan, dekat dengan muatan yang lebih kecil nilainya. Ya, jadi bukan karena masalah negatifnya ya. Jadi contoh misalkan ini 4 mikrokulum. Ini 9 mikrokulum. Minus. Jadi kan antara 4 dengan 9 ini kan lebih kecil si 4 kan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari titik yang kuat medan listriknya sama dengan 0, kita harus letakkan dia itu di sini. Ya. Dekat dengan muatan yang lebih kecil nilainya. Jadi dekat dengan si Q1. Karena Q1 muatannya kan 4. Q2 misalkan muatannya min 9. Begitu ya. Dekat dengan muatan yang lebih kecil nilainya. Tanda minus itu hanya menandakan bahwa kayak seperti membedakan antara pria dan wanita. Jadi pria itu positif, wanita negatif. Sama-sama entitasnya adalah suatu besaran gitu. Jadi bukan artinya negatif itu menyatakan nilai kecil, bukan ya. Positif itu nilai besar, itu hanya menyatakan bahwa membedakan antara dua buah karakter, dua buah muatan. Bisa dimengerti lah ya. Untuk nomor 23 itu misalkan suatu rangkaian ya. Jadi misalkan ini ada rangkaian listrik. Ini mungkin awak kasih contoh yang sesuai aja lah. Biar nggak terlalu ribet. Tapi mungkin angkanya kita bedakan aja. Misalkan ini 2 ohm. Ini berapa ya? 3 ohm. Ini 3 ohm. Kemudian ini dipasang pakai voltmeter yang kalian kemarin belajar menggunakan voltmeter. Misalkan ini voltmeternya. Ini skala ukurnya. Ini 0, ini 2, ini 4, 6, 8, 10. Misalnya gitulah. Baru ini dipasang di 0. Misalkan di sini 1, ini di 5.
Ternyata sewaktu dia dipasang di 0 dan 1, misalkan dia menunjukkan angka 0, gini aja lah ke sini. Tanda panahnya. Ini 0, ini 2, 4, 6, 8, 10. Dia menunjukkan di angka 4 misalnya gitu. Jadi kita bisa mengukur bahwa tegangan antara dua buah titik ini, misalkan ini titik A lah ya. Ini titik B dan titik C. Jadi VBC-nya itu sama dengan ini dipasang di nomor 4. Tadi tertunjuk di 4, berarti 4 per dipasang skala maksimumnya 10. Kemudian tegangannya itu dipasang di 1 ya. Berarti kali 1. Ini merupakan voltmeter manual ya. Voltmeter tempo dulu lah, zaman dahulu ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa tegangan pada BC itu adalah 0,4 volt. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan rangkaian ini kita ganti, kita misalkan buat rangkaian pengganti, misalkan gini. Jadi kan ini bisa aja kita anggap mirip dengan titik B dan titik C ya. Jadi kalau misalkan tegang ini R penggantinya itu pakai 1/RP ya. Karena rangkaiannya paralel. 1/3 tambah 1/3 sama dengan jadi 2/3. Atau kalau kita putar menjadi 1,5 ya, 3/2 ya. Jadi ini 1,5 ohm, ini 2 ohm. Dimana tegangan pada BC itu 0,4 volt. Jadi IBC-nya kita bisa dapatkan VBC dibagi RBC ya. Itu sama dengan 0,4 volt per RBC-nya 1,5 tadi ya. Jadi misalkan ini ditanya tegangan pada baterai ini berapa nilai tegangan totalnya. Oke. Setelah kita dapat nanti I-nya ini sekitar 4/15 volt. Sekitar 4/15 ampere. Kita bisa mengacu bahwa ini kan kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri kan sama. Jadi kita bisa menganggap IBC itu setara dengan I total. Karena ini udah rangkaian totalnya kan berputar di sini. Yang nilainya adalah 4/15 ampere. Sehingga apa? Kita bisa mencari gaya total. Bukan gaya, tegangan total. Yang nilainya adalah I kali R total. Dimana I total itu tadi 4/15. Sedangkan R total itu adalah serikan antara si 2 dengan 15 ini. 2 dengan 1,5 ini. Jadi 3,5 ya. Jadi kalau kita dapat nih sekitar 3,5 kali 4, 14/15 volt ya. 4/15 volt. Oke ya, kurang lebih nanti angkanya mirip-mirip dengan ini. Jadi coba dipahami aja lah ya. Kita lanjut. Nomor 24 ini berhubungan dengan induksi elektromagnetik. Induksi magnetik. Jadi sebenarnya ini gampang aja. Misalkan ada sebuah kawat, ini teori aja ya. Sebuah kawat lurus. Misalkan arusnya ke sana. Jadi kalau misalkan ada sebuah titik di titik ini, kemana arah dari si induksi magnetiknya ini sangat gampang ya. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang pertama tentang lilitan. Jempol itu searah dengan si kuat arus. Ini jempol. Perhatikan catatannya lah. Ingat kaidah tangan kanan pertama. Jadi dia akan membentuk lingkaran nanti gini. Jadi kalau misalkan titiknya di sebelah sini, arahnya itu ke dalam, masuk bidang. Kalau ke sini, arahnya menuju pembaca. Kalau di depan kawat, arahnya ke arah kanan. Kalau di belakang kawat, itu arahnya ke kiri. Jadi dia akan melingkar gitu ya. Jadi tinggal tentukan aja titiknya di mana. Kalau titiknya sebelah kanan ya kalian bisa lihat dia itu menembus bidang atau keluar bidang
atau searah dengan arus atau berlawanan dengan arus, kalian udah paham lah ya. Jadi kalau misalkan titiknya di sini, dia itu masuk bidang, menembus bidang. Menembus bidang. Kalau ke sini berarti keluar bidang. Kalau ini berarti ke kanan. Ini ke kiri ya. Kiri. Oke, ya bisa dipahami ya. Kalau nomor 25 pun juga kurang lebih hampir sama. Jadi misalkan ada suatu rangkaian listrik, di mana rangkaian tersebut itu dipasang suatu kawat yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian kawat ini diletakkan pada suatu medan magnetik seragam antara X ataupun dot ya. Jadi kalau misalkan ditentukan nanti di sini misalnya titik P, ini titik Q. Misalkan P-nya positif, Q-nya negatif. Berarti nanti kita bisa nyatakan bahwa arus itu keluar dari positif ke negatif kan? Arus itu keluar dari bawah ke atas. Kalau misalkan ini dot, ingat ya, dot itu menuju pembaca, atau kita bisa bilang keluar bidang. Jadi dot itu keluar bidang. Keluar bidang ya, berarti kita bisa anggap B-nya itu ke arah sini lah, keluar ya. Ini arah B-nya. Jadi kita akan kawat ini digerakkan kemana? Ke kiri atau ke kanan ya posisinya. Jadi kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang kedua, yang berhubungan dengan jempol itu sebagai arah si kuat arus. Sedangkan telunjuk itu sebagai arah B, medan magnet. Sedangkan ketiga jari lagi lainnya menentukan arah dari si F-nya, gayanya ya. Jadi kalau pada soal ini nanti kalian bisa praktekkan sendiri. I-nya ke atas, B-nya keluar bidang. Berarti kurang lebih nanti F-nya itu ke arah sini ya. Berarti dia akan kita gerakkan ke arah sorry. Dia akan mendapatkan gaya Lorentz ke arah kiri, tetapi kawat ini akan digerakkan ke arah kanan. Karena antara si kecepatan pergerakan dengan gaya Lorentz itu harus seimbang ya. Jadi gaya Lorentz itu merupakan gaya induksi yang muncul akibat pergerakan dari sebenda itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke ya, jadi nomor 25 begitu aja. Jadi kalau nanti tinggal dibalikkan aja, misalkan kita gambarkan ulang lagi ya. Misalkan P-nya itu negatif dan Q-nya positif. Sehingga nanti pergerakan arusnya jadi dari positif ke negatif ya. Kemudian kalau misalkan ini dot, tetap sama dot juga. Kita akan mendapatkan nanti besaran gayanya itu ke arah kanan. Sedangkan kawat ini harus digerakkan ke kiri dengan kecepatan CV ya. Jadi kemungkinan nanti pergerakannya kalau nggak ke kanan ke kiri. Itu simpelnya ya. Bisa dipahami ya. Untuk rangkaian LLC nanti kalian tinggal ingat rumus impedansinya ya. Jadi ini rangkaian seri yang mengandung resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri tadi ya, dan diberikan tegangan bolak-balik. Misalkan ini R, ini XL, ini XC ya. Ingat XL itu adalah reaktansi induktif. XL itu rumusnya omega kali L, sedangkan XC itu sama dengan 1 per omega C, dimana omega itu sama dengan 2 pi kali F ya. Atau kalau nanti dikasih tahu frekuensi angular,
itu sudah setara dengan kecepatan sudut. Ini frekuensi angulernya ya. Jadi untuk dapatkan XC dan XL nanti seperti itu, bisa dicari duluan. Kemudian kalian bisa menentukan nilai impedansinya, yaitu akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat ya. Jadi impedansi itu merupakan hambatan pengganti pada rangkaian seri RLC. Seperti R seri lah, rangkaian totalnya, R totalnya ya. Oke. Kemudian apabila ditanya, tentukan kuat arus yang melalui resistor. Jadi sebenarnya kuat arus yang melalui resistor itu bakalan sama dengan kuat arus yang melalui si induktor ataupun yang melalui kapasitor, karena konsepnya adalah seri. Pada rangkaian seri, kuat arus bakalan sama. Jadi I itu sama dengan V tegangan per Z. Jadi nanti sini ada tegangan sumbernya berapa ya. Itu udah tegangan efektifnya itu dah. Jadi kalian nggak perlu mencari efektifnya lagi. Nanti diinfokan langsung tegangan efektif. Karena kalau dikasih tahu tegangan maksimum, kalian harus harus mencari lagi tegangan efektif, yaitu tegangan maksimum per akar 2. Oke, ini bisa dipahami ya. Nanti langsung aja gunakan ini ya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya untuk nomor-nomor akhir ini relatif lebih cepat ya ngerjainnya. Karena ini materi kelas 12 juga kan, materi yang kalian mungkin masih ingat dengan baik lah mungkin ya, lebih baik lah daripada materi kelas 10 sama kelas 11 karena udah berlalu lama ya. Untuk nomor 27 nih hukum pergeseran Wien, ini tinggal gampang aja. Nanti dikasih tahu nanti panjang gelombang dari spektrumnya. Jangan lupa diubah ke meter ya. Misalkan dalam Armstrong, ingat lambda ini kan dalam meter. Jadi 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. 1 nanometer ingat 10 pangkat min 9 meter. Jadi harus diubah dulu ya. Sehingga apa? Nanti hukum pergeseran Wien-nya itu kan lambda kali T sama dengan C. C di sini bukan tetap kecepatan cahaya ya, tapi C di sini adalah tetapan Wien yang nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK meter Kelvin. Jadi nanti untuk mencari temperaturnya, ini temperaturnya itu ya C per lambda ya. Nanti tinggal dimasukkan aja rumusnya, itu langsung dapat jawabannya. Oke ya, ini sederhana aja nomor 2. Yang penting nomor terakhir ini sebenarnya relatif gampang-gampang lah. Dari nomor 20-an tadi itu udah relatif cepat ngerjainnya. Kemudian nomor 28 itu berhubungan dengan energi foton ya. Ini sederhana juga. Energi foton itu sama dengan N dikali H dikali C per lambda. N ini juga jumlah foton. Kalau dikatakan seberkas foton atau sebuah foton berarti N-nya sama dengan 1 ya. Jadi nanti energi foton itu Hc per lambda lah. Udah tinggal masukkan aja H-nya berapa, C-nya berapa, lambdanya berapa. C kecepatan cahaya ya, 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya ya tinggal diubah ke dalam meter nanti ya. Oke lah, itu paham ya. Kemudian energi kat inti. Jadi kalau misalkan ada suatu unsur dinyatakan dalam X AZ, ini A ini adalah nomor massa, sedangkan Z ini adalah nomor atom. Sehingga energi kat inti itu sama dengan jumlah dari si proton. Jadi kita cari aja berapa jumlah yang ada di inti ya. Jadi jumlah proton yaitu Z dikali massa proton ditambah jumlah neutron yaitu A dikurang Z dikali massa neutron dikurang sama massa inti. Massa inti dikali sama C kuadrat ya. Karena ini merupakan nilai yang ini tuh sama dengan kita nyatakan sebagai defek massa ya.
selisih massa antara massa inti dengan massa keseluruhan dari si unsurnya. Jadi tinggal ya nyatakan aja lah, tinggal Z. Jadi kalau massa proton dinyatakan dengan P, massa neutron dinyatakan dengan N, berarti A kali N dikurang Z dikali N dikurang massa inti dinyatakan sebagai M. Nanti tinggal kalian cocok-cocokkan aja lah jawabannya ya. Oke, bisa dipahami itu ya. Sederhana lah. Kemudian waktu paru ini juga sederhana juga. Jadi NT itu sama dengan N0 dikali setengah pangkat ya. Ini pangkat. Dari kemarin Bapak lihat jawaban kalian itu salah karena peletakannya itu sama, sejajar, bukan sejajar ya. Namanya pangkat itu harus lebih tinggi dalam penulisannya ya. Ini delta T per T pangkat setengah atau waktu paru. Jadi tinggal kalian masukkan aja nilai-nilainya. Misalkan suatu unsur menjadi 1/32 kali nya. Oke. Dalam waktu, misalkan dalam waktu 100 hari lah kita bilang. Dia tanya, tentukan waktu parunya. Tentukan T setengahnya waktu paru kan. Nah ini sederhana aja nih. Jadi NT-nya kalian gantikan 1/32 kali dari N0. Ini N0. Ini setengah pangkat delta T-nya dalam waktu 100 hari per T setengah kan. Ini bisa coret. Berarti 1/32 itu kita bisa buat setengah pangkat 5 ya. Sama dengan setengah pangkat 100 dibagi T pangkat setengah. Jadi dari sini sama-sama setengah ini ya. Jadi pangkatnya bisa sama. 100 per T setengah. Jadi kita bisa dapatkan T setengah itu sama dengan 100 bagi 5 ya. Yaitu 20 hari mungkin ya. 20 hari. Ini hari lah tadi. Ya bisa dipahami ya. Oke, jadi begitu untuk soal pilihan bergandanya. Bapak rasa sih udah semuanya. Bapak rasa ini bisa membantu kalian waktu ujian kalau kalian mau belajar. Kalau kalian mau mengulang. Atau kalau kalian dengar perkataan Bapak sekarang. Nah, itu artinya kalian belajar. Tapi kalau kalian nggak pernah dengar yang Bapak sampaikan sekarang, ya mungkin kalian nggak pernah buka video ini gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal esainya. Nah, ini besaran pokok. Tinggal kalian nyatakan aja 7 besaran pokok. Itu mulai dari besarannya apa namanya, apa satuannya, dan apa dimensinya. Ya, itu coba dipahami lah. Massa satuannya kilogram, dimensinya M, panjang satuannya meter, dimensinya L, waktu satuannya second, dimensinya T, kemudian jumlah zat satuannya mol, dimensinya N, kemudian temperatur itu Kelvin, dimensinya theta, kemudian intensitas cahaya kandela, dimensinya J, kemudian kuat arus listrik atau kuat arus itu satuannya ampere, dimensinya I ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Jadi di sini nanti ada sedikit perbaikan memang. Jadi nanti di soal itu ada dibilang dia tekanan dalam pipa lantai pertama ya. Di sini kalian bisa gantikan nanti menjadi lantai tujuannya lah. Ya karena di soal ini dikasih tahu tekanannya pada lantai pertama. Jadi dia nggak mungkin nanya tekanan pada lantai pertama ya. Nanti di soal itu ada perbaikan ya. Jadi nanti mohon diperhatikan lah ya. Jadi logiknya ini seperti ini. Ini ada pipa nih. Diameter lebih besar. Bergerak ke atas. Ke lantai 3. Sehingga keluarlah dia diameternya lebih kecil. Jadi ini diameternya itu misalkan 10 cm. Ini diameternya 2,5 cm. Kemudian jarak antara si pipa ini kita bilang dia 6 meter. Karena dari lantai 1 ke lantai 3. Terus kemudian tekanan di pipa pertama ini misalkan kondisi 1 ya. Ini kondisi kedua.
Kita bisa bilang tekanan itu sebesar 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 2,5 atm ya. Oke. Dia tanya berapa kelajuan air dalam pipa yang menyuplai keran. Menyuplai keran, sebuah keran. Nah, jadi ini kerannya di sini. Ya logik aja lah. Kan misalkan kalian ingin membuat atau menaikkan air dari lantai 1 ke lantai 3. Jadi lantai 3 ini ada keran nih. Ada keran. Gitulah ya. Udah tertutup pula deh. Jadi ini ada keran. Itu ya. Berapa kecepatannya? Kecepatannya tadi ini keluar dengan kecepatan. Dia nanya berapa kecepatan dia keluar. Sedangkan kecepatan dia masuk udah ada. Ini kecepatannya itu adalah 0,5 meter per second ya. Oke. Langkah pertama, kita harus cari dulu siamang kelajuan dari pipa yang menyuplai keran ini, yang pipa V2 ini, kecepatan pada V2. Yaitu kita bisa pakai persamaan kontinuitas. Yaitu nilainya adalah Q1 sama dengan Q2 atau A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini persamaan kontinuitas ya. Dimana A1 ini karena ini berhubungan dengan lingkaran, kita bisa pakai luas lingkaran menggunakan diameter 1/4 πd kuadrat dikali V1 nya ya, enggak V1 dulu lah. A2 nya 1/4 πd2 kuadrat dikali V2 ya. Ini kita coret aja 1/4 pi nya. Kemudian kita boleh masukkan masing-masing, atau sebenarnya nggak usah dimasukkan dulu, dipindahkan aja posisinya. Jadi D1 nya pindahin ke bawah si D2, V2 nya pindahin ke bawah V1. Jadi nanti V1 per V2 sama dengan D2 per D1 pangkat 2. Karena sama-sama pangkat 2 ya, jadi kita gabungkan aja. V1 nya tadi 0,5. V2 mau dicari. D2 nya tadi 2,5 per 10 kuadrat. Jadi coret-coret kita bisa sederhanakan jadi 4 nih ya. Jadi ini 1/4 kuadrat berarti 1/16. Kita boleh kali silang aja. Jadi V2 nya kita dapat 16 kali 0,5 8 ya. Oke, ini adalah laju pada pipa yang bagian atas. Jadi dalam keran ini keluarlah pipa dengan air dengan kecepatan 8 meter per second. Jadi itu lumayan cepat juga ya. Terus kemudian berapa tekanan pipa pada lantai yang ketiga? Berarti ini kita mencari berapa tekanan P2 ini. Jadi untuk mendapatkan P2 itu kita bisa pakai hukum Bernoulli ya. Jadi hukum Bernoulli double L. Itu kurang lebih formulasinya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dimana P1 itu adalah tadi tekanannya 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan ini merupakan satuan SI dari Pascal ya, jadi nggak usah kita ubah lagi. Ditambah setengah. Ingat tadi ini yang bergerak apa? Air. Air massa jenisnya berapa? 1000 ya, kilogram per meter pangkat 3. Jadi ini 1000. Kecepatannya tadi 0,5. Atau kita buat setengah aja biar nggak susah dalam perhitungannya nanti ya. Setengah kuadrat ditambah 1000. Oh sorry ya, jadi acuan kita ini si lantai 1 aja. Sehingga apa? Ini nilainya 0 H1 nya. Jadi kita nggak usah isi lagi, karena kita mengambil titik acuannya di titik bawah ya. P2 mau dicari. Setengah dikali rho nya 1000. Tadi V2 nya 8 ya. Tambah rho nya 1000. G nya anggap aja 10. Hanya kalau kalian mau pakai 9,8 juga boleh, tapi karena nggak boleh pakai kalkulator ya jangan pakai 9,8 karena itu menyulitkan ya. Hanya tadi 6 meter. Jadi ini 2,5 ini kan 250.000 ya. Ya kita buat aja 250.000 lah. Ditambah
1000 dibagi 2 500. 500 dibagi 4 125. Sama dengan P2 ditambah. Ini 8 kuadrat 64 kita coret. Jadi dapat 32. 32 kali 1000 32.000. Ditambah 10.000 kali 6 60.000. Berarti kita bisa dapatkan P2 sama dengan 250.125 dikurang 92.000 ya. Berarti tekanan pada kondisi di atas nanti itu sekitar 158 125 ya kan, 125 Pascal. Jadi tekanannya bakalan lebih kecil ya. Memang semakin tinggi titik atau semakin tinggi ketinggian dari suatu titik, itu tekanannya akan semakin kecil ya. Secara logiknya begitu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Nomor 3 ini berhubungan dengan hukum Boyle-Gay-Lussac aja ya. Jadi ini sederhana aja. Diketahui suatu wadah tertutup nih memiliki 100 liter gas oksigen, berarti kita V1-nya 100 liter. Pada suhu T1 itu 127. Ingat ya, ini harus kita ubah ke dalam Kelvin. Tambah 273, berarti ini 400 Kelvin. Ini wajib diubah ya, tapi kalau si V1-nya tadi volumenya dalam liter nggak apa-apa. Karena kalau kita ubah ke dalam meter pangkat 3 pun itu merupakan skala perbandingan. Jadi tidak menjadi persoalan kalau kita nggak ubah. Sedangkan kalau misalkan si suhu itu skala penjumlahan. Jadi dia dijumlah. Jadi kalau kita bandingkan, dia jadi nggak match. Ya, jadi nggak boleh, harus diganti satuannya. Tekanannya itu 5 atm. Ini juga nggak apa-apa, nggak diubah. Ditekan sehingga volumenya menjadi. Jadi volumenya menjadi 100. Bentar ya, ini sepertinya ada sedikit koreksi. Ini kan kondisinya ditekan ya. Harusnya volumenya ini kita buat lebih kecil ya. Kita buat menjadi 50 aja atau 25. Jadi V2 25 liter. Tekanannya itu suhunya adalah 227 derajat Celcius atau senilai dengan 600 Kelvin. 500 Kelvin. Oke, jadi untuk mendapatkan berapa tekanannya di P2-nya berapa, tinggal pakai Boyle-Gay-Lussac aja ya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Jadi kalau ditanya si P2 ini, si T2-nya kita kali silang ke atas, V2-nya kita turunkan ke bawah. Sehingga kita bisa mendapatkan P2 sama dengan P1 kali V1 dikali T2 per T1 kali V2. Oke, kita bisa masukkan nilainya. P1-nya itu 5 atm tadi. V1-nya 100 liter. T2-nya 500. T1-nya 400. V2-nya 25. Ini coret nolnya. Coret ini dapat 4. 4-nya juga coret. Sehingga kita dapat jawabannya 25 atm. Jadi ini cukup besar ya, karena ditekan dia. Volumenya diperkecil sehingga dikompres dia, sehingga tekanan pada wadah itu menjadi sangat besar ya. Logikanya begitu. Untuk soal nomor 4 ini nanti misalkan gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan ada muatan, misalkan gini kan, sebuah benda bermasa 100 gram bermuatan Q digantungkan pada sutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanannya diletakkan muatan 4 mikrokulum yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti pada gambar. Nanti gambarnya ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi gini dia akan naik, dia akan tertarik dengan muatan yang kedua ini.
sehingga terjadi gaya tarik menarik ya. Nah, gini lah ya, sehingga mendapatkan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Jadi gaya Coulombnya itu kita bisa cari dengan Q1 Q2 per R kuadrat, dimana jarak antara si dua muatan ini adalah tadi 0,15 meter atau 1,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya 2 kali 10 pangkat negatif 6. Q2 ini yang Q aksen ini ya. Ini Q aksen, ini Q. Ini tadi Q aksen ya. Itu nilainya 4 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi R2 nya jaraknya 1,5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Berarti ini 9 dikali 2 18, 18 kali 4 72. 72 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 2,25 kali 10 pangkat min 2. Jadi 2,25 itu sekitar 9/4 ya. Ini kali 10 pangkat min 1. Jadi kalau ini kita coret dapat 8. Ini kita naikkan ke atas jadi 32. 32 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 3,2 Newton ya. Tadi kan posisinya dia tanya tegangan tali berapa. Jadi ini tegangan tali. Sebentar ya, ini mungkin ada sedikit koreksi mungkin ya. Karena sudutnya nggak ada. Oke ya. Ini setelah diamati sepertinya ada kekurangan nilai nanti di sini. Jadi mungkin kita akan tambahkan nilai sudut nanti di sini. Misalkan ini contohnya 30 derajat lah. Oke. Sebenarnya nanti kalian bisa nyatakan dia dalam bentuk theta juga, satuannya boleh. Kalaupun kalian nyatakan dengan suatu nilai tertentu juga Bapak nggak ada masalah. Kalian bisa kerjakan aja nantinya. Kalian boleh buat sudutnya 30 derajat, 45 derajat. It's okay, nanti pekerjaan kalian bakal Bapak cek. Oke ya, jadi kalau misalkan dia 30 derajat. Jadi sebenarnya di sini ada tiga gaya yang bisa bekerja ya. Oke, tapi sebentar dulu ya. Kayaknya ini nggak apa-apa nggak ada sudutnya. Karena di sini bendanya bermassa 100 gram atau ini 0,1 kilogram. Jadi W-nya itu 0,1 kali jadi 1 Newton ya. Jadi beratnya menjadi 1 Newton. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan kaidah tarikan gaya dari satu titik tumpu. Misalkan ini gayanya F-nya ke sana. Kemudian di sini W-nya ke bawah. Kemudian ada tegangan tali itu arahnya ke sini. Sorry, kita simbolkan dengan T ya. Jadi oke lah, kita anggap sudutnya ada aja lah. Jadi kalau misalkan ini 30 derajat, sudut yang ini bisa kita dapatkan, ini basarnya 30 derajat juga. Jadi secara total ini sudutnya adalah 120 derajat ya. Secara total ini sudut 120 derajat. Ini siku-siku. Ini sisanya, berarti ini 150 derajat. Nah, jadi satu lingkaran kan 360 derajat ya. Jadi pemahaman yang bisa kita gunakan adalah gaya F ini berseberangan dengan sudut 150 derajat. Jadi kita bisa buat F per sin 150 derajat sama dengan W per sin 1
Atau gini. Ini sebenarnya bisa dikerjakan nih tanpa sudut ya. Sorry. Ini bisa dikerjakan tanpa sudut rupanya. Setelah Bapak amati bisa nih. Jadi hilangkannya sudutnya. Caranya gimana? Jadi tadi kan ada 3 gaya. Ini gaya F, ini gaya W. Gaya si T-nya ke sini. Ini kan terjadi keseimbangan kan? Jadi kalau kita uraikan dia akan menjawabkan TY dan TX. Sehingga sebenarnya sederhananya kalau F-nya 3,2 Newton, W-nya 1 Newton, berarti kita kalau pada sumbu Y terjadi keseimbangan antara TY dan W kan? Yaitu sama dengan 1 Newton juga. Sedangkan TX itu senilai dengan si F. Jadi ini ke kanan, ini ke kirinya, gaya keseimbangannya. Berarti ini 3,2 Newton juga. Jadi kalau ditanya resultan dari si tegangan talinya, itu kita bisa pakai Pitagoras saja. TX kuadrat tambah TY kuadrat. Jadi 3,2 kuadrat ditambah 1 kuadrat diakarkan. Ini 3,2 itu berapa ya? 1024. Ya, 1024. 10,24 ditambah 1 ya. Berarti menjadi akar dari 11,24. Jadi kalau nanti jawabannya pun tak terlalu bagus, ya jawab aja dalam bentuk seperti ini ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Untuk soal nomor 5 ini kalian kerjain sendiri aja. Bapak rasa sih ini bisa kalian kerjakan ya. Ini mirip dengan soal atau pembahasan soal di ujian akhir sekolah, ujian semester kemarin. Ini udah Bapak bahas juga. Jadi bisa kalian lakukan pembahasan sendiri ya, atau coba untuk latihan sendiri ya. Oke ya, untuk sampai ini sekian, maksudnya dicukupkan pembahasan tentang soal kisi-kisinya. Bapak rasa kalau kalian belajar ini bisa sangat membantu kalian. Ya minimal untuk dapatkan nilai-nilai 60 lah. Itu udah oke ya. Jadi coba tolong dimaksimalkan esainya, esai poin maksimal 40. Kemudian pilegannya fokuskan aja benar ya 10 soal aja. Nilai kalian bisa udah 60 ya. Kalau 60 apa rasa sih udah oke lah. Oke ya, jadi kalau misalkan ada ditanya, kalian bisa tanyakan. Yang penting semangat belajarnya. Semoga ujian kalian sukses ya. Oke ya, selamat malam ya. Thank you.